Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rostambunan dengan NPM 2212011683. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Analisis Konsep Pemeriksaan Cepat dalam Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 serta upaya hukumnya, studi putusan KPPU Perkara Nomor 10 garing KPPU M garing 2024. Yang pertama, latar belakang, persaingan usaha yang sehat merupakan pilar penting dalam mewujudkan iklim ekonomi yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Untuk menjamin hal tersebut, negara membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga independen penegak hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, hingga memutus perkara dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun dalam praktiknya, proses pemeriksaan perkara yang memakan waktu yang cukup lama seringkali menjadi hambatan bagi efektivitas penegakan hukum serta kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sebagaimana respon atas kebutuhan tersebut, diterbitkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2003 yang menghadirkan mekanisme pemeriksaan cepat atau fast track sebagai prosedur penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan efisien, khususnya bagi terlapor yang kooperatif dan mengakui pelanggaran. Pemahaman terhadap konsep pemeriksaan cepat menjadi hal yang penting karena mekanisme ini menentukan efektivitas penegakan hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pelaku usaha. Penerapannya dapat dilihat dalam perkara nomor 10 garing KPPU M garing 2024 yang melibatkan PT Morula Indonesia terkait masalah keterlambatan notifikasi pengambil alihan saham. Di sisi lain, sistem hukum tetap menjamin hak pelaku usaha untuk mengajukan upaya hukum melalui mekanisme keberatan dan kasasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021. B. Rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Yang pertama, bagaimana konsep mekanisme pemeriksaan cepat dalam tata cara penanganan perkara persaingan usaha berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 serta upaya hukumnya. Yang kedua, bagaimana penerapan mekanisme pemeriksaan cepat dalam perkara nomor 10 garing KPPU M garing 2024 serta upaya hukum yang dapat diajukan. Selanjutnya C. Pembahasan. Yang pertama, konsep mekanisme pemeriksaan cepat dalam tata cara penanganan perkara persaingan usaha berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 serta upaya hukumnya. Perkembangan perkara persaingan usaha yang semakin meningkat, khususnya akibat pertumbuhan ekonomi digital, menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menetapkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 yang menghadirkan mekanisme pemeriksaan cepat atau fast track. Mekanisme ini memungkinkan perkara persaingan usaha diputus hanya melalui tahap pemeriksaan pendahuluan tanpa harus melalui pemeriksaan lanjutan. Sepanjang terlapor bersikap kooperatif dan mengakui pelanggarannya. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat proses penegakan hukum, mengurangi beban administrasi, serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun tetap menjamin hak pembelaan terlapor. Meskipun efisien, mekanisme ini juga mendapat perhatian kritis karena proses yang cepat berpotensi mengurangi kedalaman pemeriksaan. Secara umum, tahapan penting pemeriksaan cepat meliputi yang pertama, pemeriksaan penerimaan laporan dan pemeriksaan awal untuk menilai apakah perkara memenuhi kriteria fast track. Yang kedua, penyidikan dan pengumpulan alat bukti, termasuk pemeriksaan saksi, ahli, dan dokumen. Yang ketiga, pemaparan hasil penyidikan oleh unit pemberkasan setelah dinilai layak. Yang keempat, pemeriksaan pendahuluan oleh majelis komisi maksimal 30 hari.
Yang kelima, sidang pemeriksaan terlapor yang disertai pengakuan atas dugaan pelanggaran. Yang keenam, musyawarah majelis dan pembacaan putusan paling lambat 30 hari setelah pemeriksaan pendahuluan berakhir. Agar pemeriksaan cepat dapat diterapkan, terdapat syarat utama yakni terlapor harus mengakui pelanggaran, alat bukti dinilai cukup, dan proses dapat dilakukan secara elektronik serta dicatat dalam berita acara. Jika pengakuan diberikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, majelis komisi langsung melanjutkan ke musyawarah tanpa pemeriksaan lanjutan. Batas waktu yang ketat ini memberikan kepastian hukum yang jauh lebih cepat dibandingkan prosedur biasa. Meskipun perkara diselesaikan melalui mekanisme cepat, hak upaya hukum pelaku usaha tetap dijamin. Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan diterima berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2021 yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Mekanisme upaya hukum ini berfungsi sebagai sarana koreksi sekaligus pengawasan terhadap kewenangan KPPU agar tidak bersifat sewenang-wenang. Yang kedua, penetapan mekanisme pemeriksaan cepat dalam perkara nomor 10/KPPU M 2024. Dalam perkara nomor 10/KPPU M 2024 bermula dari keterlambatan notifikasi pengambil alihan saham yang dilakukan oleh PT Morula Indonesia terhadap PT Medika Sejahtera Bersama. Transaksi akuisisi tersebut berlaku efektif secara yuridis pada 25 April 2020. Namun kewajiban notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha baru dipenuhi pada 13 Oktober 2022, sehingga terjadi keterlambatan selama 54 hari kerja. Perbuatan ini dinilai melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penerapan mekanisme pemeriksaan cepat dalam perkara ini didasarkan pada sikap kooperatif terlapor. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Agustus 2024, terlapor secara tegas mengakui seluruh laporan dugaan pelanggaran dan tidak mengajukan bantahan. Berdasarkan pengakuan tersebut, terlapor menunjukkan permohonan agar perkara diperiksa melalui mekanisme pemeriksaan cepat sesuai peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023. Majelis komisi menyatakan syarat formil dan material telah terpenuhi, sehingga permohonan dikabulkan dan pengakuan dicatat dalam berita acara persidangan. Implikasi yuridis dari penggunaan mekanisme ini terlihat pada penyederhanaan proses pembuktian dalam sidang 26 Agustus 2024. Majelis komisi tidak lagi memeriksa saksi dan ahli, lalu langsung melanjutkan ke tahap musyawarah majelis tanpa melalui pemeriksaan lanjutan. Proses perkara berlangsung singkat pada 30 September 2024. Putusan dibacakan yang menyatakan bahwa PT Morula Indonesia terbukti melanggar hukum persaingan usaha dan dijatuhi sanksi denda sebesar 10 miliar. Mekanisme ini terbukti memberikan kepastian hukum dalam waktu yang jauh lebih cepat dibanding prosedur biasa. Fakta hukum penting dalam perkara ini, yang pertama, terlapor secara tegas mengakui seluruh dugaan pelanggaran. Yang kedua, terlapor secara inisiatif memohon penggunaan pemeriksaan cepat. Yang ketiga, terlapor hanya memohon keringanan sanksi, bukan membantah tuduhan. Secara normatif, pelaku usaha tetap memiliki hak upaya hukum terhadap putusan KPPU. Upaya hukum yang tersedia meliputi yang pertama, keberatan ke pengadilan niaga sesuai peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2021. Yang kedua, kasasi ke Mahkamah Agung apabila putusan pengadilan niaga masih dipandang tidak adil. Namun dalam praktiknya, pengajuan keberatan oleh terlapor hampir tidak mungkin dilakukan karena pengakuan bersalah telah dicatat secara resmi dalam persidangan.
Meski demikian, kajian terhadap perkara ini menegaskan bahwa upaya hukumnya tetap berfungsi sebagai jaminan perlindungan hak pelaku usaha atau legal safeguard dan sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan KPPU. Dengan demikian, integrasi antara pemeriksaan cepat dan jalur upaya hukum membentuk sistem penegakan hukum persaingan usaha yang seimbang antara efisiensi, proses, dan perlindungan hak. Yang terakhir, D. Kesimpulan. Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan melalui pembahasan ini, yaitu yang pertama, konsep pemeriksaan cepat dan upaya hukum mekanisme pemeriksaan cepat yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 merupakan terobosan hukum acara untuk mewujudkan peradilan yang efisien. Prosesnya dipercepat melalui pemeriksaan pendahuluan tanpa dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan apabila terlapor bersifat kooperatif dan mengakui pelanggaran. Meskipun demikian, hak konstitusional pelaku usaha tetap dijamin melalui upaya hukum keberatan di pengadilan niaga dan kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021. Yang kedua, penerapan pemeriksaan cepat dalam perkara keterlambatan notifikasi akuisisi oleh PT Marula Indonesia terbukti efektif dalam memberikan kepastian hukum dalam waktu singkat. Sikap kooperatif terlapor yang mengakui pelanggaran dan memohon pemeriksaan cepat mempercepat penyelesaian perkara tanpa pemeriksaan lanjutan, hingga putusan dijatuhkan pada 30 September 2020 dengan sanksi denda 10 miliar. Kasus ini menegaskan bahwa upaya hukum tetap berfungsi sebagai jaminan perlindungan hukum atau legal safeguard dan mekanisme kontrol atau check and balance terhadap kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga tercipta keseimbangan antara efisiensi proses dan perlindungan hak pelaku usaha. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.